Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rinjani Masuri dengan NIM 2004-2042 dari mata kuliah pengembangan organisasi. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tugas mata kuliah pertemuan ke-12 mengenai action research atau penelitian tindak nyata dalam pengembangan organisasi. Sebelum kita masuk ke dalam apa itu action research, kita akan membahas pertama yaitu mengenai definisi action research itu sendiri. Action research adalah penelitian kolektif self-reflektif yang dilakukan oleh partisipan dalam ilmu sosial dan pendidikan untuk memperbaiki pemahaman dan pelaksanaan pekerjaannya sendiri, di mana kegiatan ini juga membawa dampak pada lingkungan di sekitarnya. Lebih jauhnya, MC Taggart dalam artikelnya yang berjudul Revitalizing Management as a Scientific Activity menjelaskan bahwa action research dapat dilakukan oleh manajer, direktur, dosen, guru, dan pekerja sosial lainnya, dan dapat mendukung unsur-unsur yang mana diantaranya memperbaiki pekerjaan sendiri, kolaboratif dengan orang baru atau kelompok lainnya untuk memperbaiki pekerjaan mereka, dan kolaboratif dengan instansi lain secara terpisah untuk memunculkan proyek atau mengembangkan sistem baru. Action research atau penelitian tindak nyata ini hampir sama dengan penelitian terapan dalam arti di mana keduanya bertujuan untuk memecahkan persoalan yang terdapat dalam sebuah organisasi. Namun perbedaan mendasar di antara kedua penelitian ini adalah penelitian terapan hanya bisa dimanfaatkan untuk organisasi yang melakukan penelitian itu dan hanya merupakan langkah umpan balik. Sedangkan penelitian tindak nyata selain untuk keperluan organisasi tertentu juga bisa dimanfaatkan untuk organisasi lain, bahkan untuk dunia ilmu pengetahuan, di mana untuk memberikan pemahaman lebih lanjut tentang penelitian tindak nyata, ada bahasan beberapa poin dapat dipahami mengenai penelitian tindak nyata ini sendiri, yaitu pemahaman terhadap adanya persoalan, adanya pengembangan model hipotesis. Pengembangan model hipotesis ini dikembangkan berdasarkan hasil pengamatan para anggota organisasi itu sendiri atas kenyataan dan hubungan antar berbagai faktor yang terjadi atau terdapat dalam organisasi tersebut. Pengumpulan data berorientasi kepada hipotesis, di mana pengumpulan data dibimbing oleh persepsi awal peneliti mengenai persoalan yang terdapat dalam organisasi berdasarkan kenyataan-kenyataan yang terdapat dalam organisasi tersebut, dan adanya penggunaan hasil penelitian. Penelitian dimaksudkan untuk memecahkan persoalan-persoalan yang terjadi dalam organisasi dan juga dapat melengkapi teori organisasi pada umumnya. Selanjutnya, Division Martinons dan Koch 2004 membagi action research dalam 5 tahapan. Yang pertama, melakukan diagnosis atau diagnosa, kedua membuat rencana tindakan, ketiga melakukan tindakan, keempat melakukan evaluasi, dan kelima mengambil pengajaran atau pembelajaran atau learning. Yang pertama yaitu melakukan diagnosa atau diagnosis. Diagnosis dalam pengembangan organisasi tersendiri mengacu pada proses menilai keadaan organisasi saat ini untuk mengidentifikasi area di mana perubahan itu diperlukan. Ini melibatkan penggunaan berbagai alat dan teknik untuk mengumpulkan data dan wawasan tentang organisasi, termasuk struktur, proses, budaya, dan orang-orang yang ada di dalamnya. Fase diagnosis merupakan langkah penting dalam proses pengembangan organisasi karena membantu mengidentifikasi area kekuatan dan kelemahan, peluang dan perbaikan, dan potensi hambatan tentang perubahan. Ini melibatkan metode kualitatif dan kuantitatif seperti survei, wawancara, kelompok fokus observasi, dan analisis data organisasi. Diagnosis ini dapat dilakukan dengan melakukan identifikasi masalah-masalah pokok yang ada guna menjadi dasar kelompok atau organisasi sehingga terjadi perubahan. Kedua adalah peneliti mengidentifikasi kebutuhan stakeholder yang ditempuh dengan cara mengadakan wawancara mendalam kepada stakeholder yang terkait langsung maupun tidak terkait langsung. Selanjutnya itu membuat rencana tindakan atau action planning. Hal ini dapat dilakukan dengan peneliti dan partisipan bersama-sama memahami pokok masalah yang ada dalam sebuah organisasi. Kemudian dilanjutkan dengan menyusun rencana tindakan tepat untuk
menyelesaikan masalah yang ada dalam sebuah organisasi tersebut. Pada tahap ini, pengembangan organisasi memasuki tahapan desain dengan memperhatikan kebutuhan stakeholder terhadap sebuah organisasi tersebut. Lalu ada melakukan tindakan atau action taking. Dalam tahapan ini dapat dilakukan dengan di mana peneliti dan partisipan bersama-sama dengan mengimplementasikan rencana tindakan dengan harapan dapat menyelesaikan masalah yang terjadi atau masalah yang ditemukan. Selanjutnya, setelah modul ini dibuat berdasarkan sketsa dan menyesuaikan isi atau kebutuhan yang ada, kemudian akan ditampilkan berdasarkan kebutuhan stakeholder. Dilanjutkan dengan menguji atau mengadakan uji coba terhadap tindakan tersebut. Dan selanjutnya ada melakukan evaluasi atau evaluating. Evaluasi ini merupakan saduran dari bahasa Inggris yaitu evaluation yang diartikan sebagai penafsiran atau penilaian. Nur Kancana juga menjelaskan bahwa evaluasi adalah kegiatan dilakukan berkenaan dengan proses untuk menentukan nilai dari suatu hal. Setelah adanya masa implementasi atau action taking sebelumnya yang dianggap cukup, akan dianggap cukup dalam sebuah oleh peneliti, yang mana kemudian peneliti bersama-sama partisipan melaksanakan evaluasi hasil dari implementasi action taking tadi. Apakah penerapan action taking itu berhasil atau tidak? Di sana di tahap evaluasi ini akan dinilai keberhasilan dari tindakan atau keputusan yang dilakukan. Dan yang terakhir adalah pembelajaran atau learning. Tahapan ini merupakan bagian akhir siklus yang telah dilalui dengan melaksanakan review tahapan-tahapan atau tahap per tahap yang telah berakhir. Kemudian penelitian ini dapat berakhir. Seluruh kriteria dalam prinsip pembelajaran harus dipelajari. Perubahan dan situasi organisasi dievaluasi oleh peneliti dan dikomunikasikan kepada klien. Peneliti dan klien merefleksikan terhadap hasil proyek yang nampak akan dilaporkan secara lengkap dan hasilnya secara eksplisit dipertimbangkan dalam hal implikasi terhadap penerapan Child Health Action Research. Untuk hal itu, hasilnya dipertimbangkan dalam hal implikasinya untuk tindakan selanjutnya dalam situasi organisasi, lebih-lebih kesulitan yang dapat dikaitkan atau ditemukan dengan pengimplementasian perubahan proses yang ada dalam organisasi tersebut. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, yang dapat saya presentasikan dan dapat saya sampaikan dalam presentasi saya pada kesempatan kali ini mengenai action research atau penelitian tindak nyata. Saya akhiri. Mohon maaf jika ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.